Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-758, Bimbel Tes CPNS 2021, pertemuan yang ke-20. Trik super cepat untuk belajar tes TIU CPNS. Di sini tempatnya, Klub Matematika. Langsung kita masuk ke latihan soal yang pertama. Jika Andi memasukkan bola sebanyak 9 kali, maka Benny dapat memasukkan bola sebanyak 24 kali dalam waktu yang sama. Berapa kalikah bola yang dapat Benny masukkan jika Andi telah memasukkan bolanya sebanyak 27 kali? Pilihannya A sampai dengan E. Oke, akan kita coba selesaikan dengan dua cara ya. Terserah nanti teman-teman pilih cara yang mana, yang penting bisa dipahami dan cepat mengerjakannya. Baik, saya tulis di sini Andi dan Benny ya. Yang pertama adalah Andi. Kemudian di sini adalah Benny-nya. Jika Andi bisa memasukkan 9 kali, maka Benny bisa memasukkan 24 kali. Oke. Berapa kalikah bola yang dapat Benny masukkan? Yang ditanya adalah Benny masukkan, yang Benny. Jika Andi telah memasukkan bola sebanyak 27 kali. Oke. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Ini adalah perbandingan senilai. Artinya semakin banyak Andi, Benny juga semakin banyak. Semakin sedikit Andi, Benny juga semakin sedikit. Artinya di sini adalah perbandingan senilai. Jika perbandingan senilai, maka nilai A di sini adalah tinggal kita kalikan silang. Gitu aja ya. 27 dikali 24 dibagi 9, gitu aja. Karena di sini perbandingannya adalah senilai. 27 kali 24 baru dibagi dengan 9. Nah, ini. 27 bagi 9 dulu bisa, hasilnya adalah 3, tinggal 3 dikali 24, gitu aja. Berarti di sini adalah 72 kali. Nah, selesai. Atau bisa pakai cara ini. Andi 9, kemudian 27. 9 ke 27 di sini kan dikali dengan 3. Sehingga untuk menentukan berapa bola yang bisa dimasukkan oleh Benny, ini juga harus sama. Dikali dengan 3, maaf. 24 dikali 3, berarti ini adalah 72. Sama. Hasilnya 72. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal nomor 2. Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor domba selama 78 hari. Berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor domba? Oke. Ada dua di sini, domba dan persediaan atau harinya. Saya tulis di sini adalah dombanya. Kemudian di sampingnya adalah hari atau berapa hari persediaan itu cukup. Yang pertama adalah jika 7 ekor domba, maka cukup untuk 78 hari. Jika dombanya adalah 21 ekor, cukup untuk berapa domba? Gitu ya pertanyaannya. Ingat di sini, karena ini persediaan, jika dombanya semakin banyak, maka jumlah hari yang bisa disediakan semakin sedikit. Betul kan? Karena yang memakan rumput itu semakin banyak, sehingga persediaannya semakin sedikit. Jika dombanya banyak, maka harinya sedikit. Jika dombanya berkurang, semakin sedikit, maka jumlah harinya semakin bertambah. Artinya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka untuk menentukan A di sini adalah perkaliannya ke samping. Beda dengan tadi, silang. Kalau ini berarti 7 kali 78. Gini. Baru dibagi dengan 21. Seperti ini. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Ini diselesaikan dengan perbandingan senilai, maka hasilnya nanti yang E. Kalau diselesaikan dengan perbandingan senilai. Tapi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita bagi, ini bisa dibagi 7 dua-duanya. Ini ada 3. Berarti tinggal 78 dibagi dengan 3. 26. 26 hari. Gitu aja. Ya, 26 hari. Pilihan jawaban yang D. Jika diselesaikan dengan perbandingan senilai, ini kali 3 kan? Ada 21, 78 kali 3 berarti ada 234. Maka Anda akan memilih jawaban yang E. Ini adalah jawaban jebakan untuk persediaan, bahwasanya peserta itu menganggap ini perbandingan senilai. Jangan terkecoh, jika soal-soal semacam persediaan seperti ini makanan, maka semakin banyak orangnya, jumlah hari yang tersedia menjadi semakin sedikit. Semakin sedikit orangnya, jumlah harinya semakin banyak. Seperti itu ya. Oke, lanjut di soal berikutnya.
Untuk nomor 3, seorang anak dapat berlari 1,75 meter dalam waktu 1/4 detik. Berapa meterkah yang dapat ia tempuh dalam waktu 1 menit? Oke. Ada dua cara penyelesaian di sini. Cara yang pertama dan cara yang kedua terserah teman-teman pilih yang mana. Ini adalah yang pertama adalah waktunya dulu. Ya, waktu. Kemudian di sini adalah jarak, ya. Yang pertama, waktunya di sini adalah 1/4 detik. Saya singkat 1/4 D gitu aja ya, detik DT gitu aja. 1/4 detik bisa menempuh jarak 1,75 meter. Yang ditanya jika waktunya adalah 1 menit. Nah, bisa untuk berapa? Gitu ya. Lihat di sini, kalau seperempat detik bisa sekian, 1 menit bisa apa? Semakin jauh. Semakin banyak waktunya, maka jarak yang ditempuh juga semakin banyak. Semakin sedikit waktunya, maka jaraknya juga semakin sedikit. Artinya, ini adalah perbandingan senilai. Jika perbandingan senilai, maka untuk mencari A adalah dengan dikali silang. Sehingga A di sini adalah 1 menit. Kita samakan dulu menjadi sama-sama detik. 1 menit menjadi detik adalah 60. Berarti di sini langsung saja saya tulis 60 gitu aja ya. Dikali 1,75. Nah, gini. Baru dibagi dengan 1/4 detik. Ya, masih bisa ya dipahami. 60 ini adalah 60 detik dari 1 menit tadi. Oke, kita selesaikan di sini. 60 dikali 1,75 itu adalah 105 dibagi 1/4. Nah, tinggal kita kalikan. Kita rubah menjadi kali biar mudah. Ini baginya menjadi kali dengan catatan 1/4 berubah menjadi 4/1 gitu ya. 105 dikali dengan 4, 420. Cara saya menghitung seperti ini. 100 dulu dikali 4 itu 400, 5 dikali 4 20. 400 tambah 20 420. Itu gaya untuk menghitungnya boleh ya, untuk ditiru ya. Ini jawabannya pasti adalah pilihan jawaban yang D. Di sini ya, cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Di sini caranya adalah seperti ini. Jika ini 1/4 detik itu 1,75, maka jika 1 detik berapa waktunya? Lihat, 1/4 menjadi 1, ini kan dikali dengan 4. Sehingga 1,75 ini juga saya kalikan dengan 4. Berarti di sini adalah 1,75 dikali 4. 7 ya, 7 detik. Oh, 7 meter, maaf. Jadi sudah ketemu, jika 1/4 detik itu 1,75, jika 1 detik itu 7 meter. Sehingga jika menjadi menit, detik ke menit kan 60, maka ini juga dikali 60, sehingga ini juga harus dikali dengan 60 ya, karena menit 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Nah, 1 menjadi 60 kan dikali 60, maka 7 meter ini harus dikali 60 juga agar menjadi jaraknya 420 meter. Sama jawabannya 420. Oke, seperti itu. Bisa suka-suka teman-teman pakai cara yang pertama, cara yang kedua sama saja. Yang penting tidak terkecoh. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Benar-benar paham dan hemat untuk pengerjaan soalnya agar bisa digunakan untuk manajemen waktu untuk soal-soal yang lebih sulit gitu. Oke, lanjut kita di soal nomor 4. Citra akan membuat kue hari ini. Jika untuk membuat 5 loyang kue, Citra membutuhkan 3 kg tepung terigu. Berapa tepung terigu yang ia butuhkan untuk membuat 13 loyang kue? Oke, saya tulis saja dulu di sini adalah yang pertama adalah kuenya. Membuat kuenya, kemudian di sini adalah tepungnya, gitu aja ya. Oke. Untuk membuat 5 loyang kue, berarti di sini 5 loyang kue butuh 3 kg. Nah, tepungnya. Berapa tepung yang ia butuhkan untuk membuat 13 kue? Berarti ini A kilogram. Ingat, jika 5 butuh 3, maka jika 13 butuh berapa? Ya semakin tinggi. Jika kue yang dibuat semakin banyak, maka tepung yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jika kue yang dibuat semakin sedikit, maka tepung yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Artinya, ini adalah perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, maka kita kalikan silang. Untuk menentukan A berarti 13 dikali 3. Gini. Baru dibagi dengan 5. 13 kali 3, 39 dibagi dengan 5. Lihat di sini 39 bagi 5 kan mendekati 40 ya kan?
39 ini saya umpamakan sebagai angka 40 untuk pendekatan, tafsiran saja. 40 bagi 5 kan 8, berarti kurang dari 8. Jawaban yang kurang dari 8 artinya 7, yang 7, hanya pilihan jawaban yang B. Ya seperti itu, jawabannya pilihan jawaban yang B dengan menggunakan metode taksiran terdekat. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya kita di soal nomor 5. 6 batang coklat harganya Rp58.500. Berapa batangkah yang dapat dibeli dengan uang 160.000? Oke, berapa batang coklat yang bisa dibeli dengan harga 160.000 jika 6 batangnya itu 58.500? Oke, kita tulis saja di sini. Ini coklat ya. Saya tulis di bawah nggak apa-apa. Coklat dan harga ya. Ini coklatnya. Kemudian di sini adalah harganya. Jika 6 coklat harganya 58.500. Berapa batangkah yang dapat dibeli dengan uang 160.000? Berapa coklat A-nya? Nah, gini. Ini jika coklatnya semakin banyak, maka harganya semakin besar. Jika coklatnya semakin sedikit, maka harganya semakin murah. Berarti perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, maka perkaliannya silang. Gini. Maka A adalah 6. Nah, kali 160.000 ini dibagi dengan 58.500. Gini ya. 6 kali 100. Nah, ini kita coret dulu bisa ini ya. Ini gini kan bisa ini. Nah, 2 angka 020 ini kita coret. 6 kali 160 di sini kan 6 kali 16 itu 96, tinggal tambahin 02. Kemudian dibagi dengan 585. Lihat di sini ada 9.600 dibagi 580 atau ya sekitar 600 kalau dibulatkan. Ini kan hasilnya sekitar 16-an sekian gitu ya kan? Ya, 16, sekian. Artinya batang coklat apakah dinaikkan ke 17 atau tetap 16? Lihat, nggak mungkin kan? Belinya itu 17 karena untuk membeli 17 maka kurang uangnya. Cukupnya adalah 16 tapi dapat kembalian sehingga uang yang dapat dibelikan hanya untuk 16 batang coklat tapi dapat uang kembaliannya bukan ke 17-nya. Kalau ke 17 berarti uangnya kurang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Baik, demikian video dari kami klub matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Kunjungi terus klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.